lain adalah seperti yang saya sudah umumkan di mana-mana, saya menginginkan bahwa Krisma ke depan tidak lagi dipusatkan di satu stasi. Jadi kalau saya bilang saya datang di Alusi kemarin sudah 360 lebih keturunan itu sampai memang kram untuk kaki. Bagus juga, tetapi kalau dengan demikian maka perayaan sudah hikmat itu. Orang terkenal bilang sutara hikmat itu. Karena sudah ribut, karena terlalu panjang perayaan. Karena itu saya sudah menetapkan bahwa ke depan saya inginkan kalau datang di Arui, berapapun stasi, berapapun calon dari sebuah stasi terkecil pun, saya akan pergi ke situ. Pergi dan tidur di situ. Jadi tidak tinggal tidur di kota lalu pergi ke sana, tidak. Dalam kunjungan-kunjungan kanonik saya ke depan, maka saya akan membawa para katekis yang tamatan STPAK dan lain-lain sebagainya. Karena itu saya menginginkan bahwa katekis harus dihormati, karena mereka profesinya adalah memang katekis. Jadi kalau kita perhatikan dewan-dewan gereja tanpa menyepelekan Anda atau mengabaikan Anda, kemorang dewan-dewan ini kan kemorang sarjana hukum, sarjana teknik, sarjana kelautan, dan lain sebagainya. Lalu karena sudah pengalaman di gereja, lalu kemorang tugas di gereja. Sementara para katekis ini adalah mereka dibina khusus untuk ilmu keagamaan, untuk administrasi paroki, untuk katekesi orang kawin, orang ini dan lain sebagainya. Maka itu ilmu mereka. Tidak mungkin bilang seorang katekis pergi untuk mengelola ikan di laut. Tidak mungkin, karena itu bukan bidangnya. Maka saya menginginkan juga para katekis, mereka setidaknya mereka yang ada di STPAK sekarang, tamatan alumni maupun yang sekarang di STPAK itu, mereka juga dimanfaatkan di paroki-paroki, karena ilmu mereka di situ, ilmu mereka ada di situ. Karena itu saya dengar bahwa ada dewan pastoral paroki yang sampai bilang katekis bodoh dan lain sebagainya. Tunggu dulu, karena kami para pastor mendidik mereka di STPAK dengan setengah mati itu. Oke, mungkin mereka miskin pengalamannya, tetapi secara intelektual, secara ilmu mereka punya ilmu itu. Karena itu saya mengharapkan bahwa kita memberi ruang kepada mereka, tentunya bekerja sama dengan Anda sekalian, tetapi setidaknya kita menghormati mereka punya profesi sebagai seorang katekis. Karena itu ke depan saya bilang bahwa ketika saya datang di wilayah KKT dalam kunjungan kanonik, misalnya untuk Krisma di Paroki Arui atau di Larat, maka semua katekis yang bekerja di persekolahan yayasan maupun paroki harap, dan ini perintah bukan permintaan, kepada para kepala sekolah dan pastor paroki mengizinkan mereka untuk berjalan bersama saya 1 minggu atau 1 minggu lebih itu ke stasi-stasi itu. Karena misalnya kita ke Larat, maka kita sore hari ke Larat, malam harinya mereka memberikan katekesi kepada anak-anak, OMK, umat sekalian. Esoknya kita pemberkatan atau krisma, sorenya kita pergi lagi ke stasi berikut. Di sana mereka juga memberikan katekesi dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya akan buat untuk para katekis. Untuk para katekis juga, saya sebenarnya merindukan, memang saya sudah bilang di STPAK kemarin, bahwa mulai tahun depan para katekis yang wisudawan mereka tidak membayar uang wisuda, karena uang wisuda itu sekitar 3 juta per orang. Saya bilang ke orang tidak usah bayar uang wisuda, nanti uskup yang cari uang untuk bayar, tetapi dengan syarat, 1 tahun harus kontrak kerja dengan keuskupan. 1 tahun harus kontrak kerja dengan keuskupan. Karena pengalaman selama ini, setelah mereka wisuda lalu mereka pergi ke Papua sana, dan Papua terima bersih-bersih, sementara kita yang didik setengah mati di STPAK. Maka saya bilang ketua STPAK, mulai tahun depan uang wisuda 3 juta per orang tidak usah dibayar oleh mahasiswa, bilang kasih tahu orang tua, nanti uskup yang bayar, tentunya dari uang pribadi saya, bukan uang keuskupan. Saya akan bayar, tetapi kontrak 1 tahun kerja dengan saya, supaya mereka inilah yang saya kirim ke Halmahera, ke Aru, ke Buru, ke Seram, untuk mereka menjadi katekis. Bahkan OMK juga ke depan kita akan membuat program di mana mereka, Romi Hanis sudah bersedia,
Mereka akan dilatih 2 bulan. Selama 2 bulan akan dibuat binus, bimbingan khusus untuk mereka. Dan setelah 2 bulan itu lalu mereka akan masuk dalam kontrak 1 tahun. Supaya mereka bisa berkarya, kita membahasakan volunteer, katekis volunteer untuk daerah-daerah pinggiran itu. Jadi mereka OMK mereka duluan pergi, habis itu kita lapis dengan katekis, lalu kita dengan para pastor akan pergi. Jadi itu yang akan kita buat ke depan untuk daerah-daerah pinggiran. Karena Romo Yohanes dia bilang di Kalimantan itu dia mencoba dan itu berhasil. OMK itu mereka dibina secara khusus dan mereka diutus ke daerah-daerah itu. Dan ketika mereka dalam 2 tahun ini mereka kirim tenaga volunteer itu dan baptisan itu sudah lebih dari 2.000 orang kemarin itu. OMK itu karya-karya dalam OMK. Maka saya ingin juga terinspirasi oleh itu. Saya ingin juga kita punya OMK. Ya artinya kalau belum ada pekerjaan maka saya akan merekrut mereka untuk misi ini. Tentunya nanti setiap bulan kita memberikan uang saku secukupnya kepada mereka. Pastor Lambert Sommer kemarin sudah bilang, oh sudah kalau Bapak Uskup punya program seperti itu nanti kita akan dukung dalam pemberian uang saku. Semoga ini bisa berjalan. Tolong doakan supaya ini bisa berjalan. Jadi ini visi misi atau langkah-langkah yang akan kita buat ke depan untuk gereja, untuk dan lain sebagainya.